بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-Qismus Tsani, jenis yang kedua, Fardul Kifayah. Fardul Kifayah, menuntut ilmu yang hukumnya fardul kifayah. Wa huwa ma kana ta'allumuhu fadlatun wa qadrun zaidun. Atau wa huwa ma kana ta'allumuhu fadlatan wa qadra zaidin, yaitu sesuatu yang mempelajarinya adalah fadlah. Fadlah itu tambahan. Wa qadra zaidin, dan kadar sama. Fadlah, qadra zaid itu sama, semakna. Ya. Kadang susah menerjemahkan itu seperti itu. Kalau terjemahannya langsung sesuatu yang mempelajari sifatnya tambahan. Nilai sama. Fadlah itu maknanya zaidah. Qadra zaidin, ya tambahan juga. Walaysa lahu muta'alliqun bi ainil mukallaf, dan tidak ada hubungan ilmu tersebut dengan zat seorang mukallaf. Wala yata'allaq bi sihhatin wala butlanin, dan tidak ada ikatan, tidak ada hubungan dengan sah dan batalnya suatu amalan. Wa hadza ka ta'allumil insani tafasilal ilmi bi adillatahu wa masailahu wal munaqasyata wa tarjih. Yang demikian ini seperti seseorang mempelajari rincian-rincian ilmu, seperti dalil-dalilnya, masail-masailnya, munaqasyah wa tarjih yang ada. Fahadha fardun kifai, ini fardun kifai, yasqutu bi iqamati min ahadin, ya, ahluhu, atau min ahadi ahlihi. Fahadha fardu kifai, fahadha fardu kifai, fahadha fardu kifai, ini hukumnya fardu kifai, fardu kifayah, yasqutu, yang bisa gugur bi iqamatihi min ahadi ahlihi, yaitu dengan cara sudah ada yang mengerjakan salah satu dari ahlinya. Qala an-Nawawi fi Kitabil Ilmi, berkata an-Nawawi, al-qismu tsani fardul kifayah, jenis yang kedua fardul kifayah. Apa itu? Wa huwa tahsilu ma la budda lin-nasi minhu, yaitu tahsil, mencari sesuatu yang harus dikerjakan oleh umat manusia fi iqamati dinihim, di dalam menegakkan agama mereka. Minal ulum syar'iyyah, dari ilmu-ilmu syar'iyyah, ka hifdzul Quran, menghafal Al-Quran fardu kifayah, wal hadis, menghafal hadis, wa ulumihi wal usul wal fiqh wa nahwi wal lugha wa tasrif wa ma'rifati ruwatil hadis wal ijma' wal khilaf. Itu semua ilmu-ilmu fardu kifayah. Intinya rata-rata ilmu yang dipelajari di pondok pesantren, bahkan di sini kalau mau dibilang fardu kifayah. Karena yang kita pelajari ini tafasil. Ya, antum udah bisa kan sholat? Udah bisa. Nah, bagi orang yang belum bisa sholat, ketika kita ada pelajaran sholat, maka itu bagi dia fardu ain. Difahami? Wa amma ma laysa syar'iyyan, adapun perkara yang bukan ilmu syar'i, wa yahtaj ilaihi fi qiwami amri dunya, dan butuh kepada ilmu tersebut di dalam menegakkan urusan dunia, katibbi, seperti ilmu kedokteran, wal hisab, ilmu perhitungan, fa fardu kifayatin aidon, itu hukumnya fardu kifayatin aidon, fardu kifayah juga. Summa qala, kemudian Imam Nawawi mengatakan, belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik-teknik itu fardu kifayah. Summa qala, beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah,
Namun ya, ilmu yang kita pelajari tafasil ini tadi terkadang bagi antum jadi fardu ain. Tadi kan fardu kifayah kalau ada yang mempelajari kan. Nah, antum kira-kira ada enggak morenim? Karena enggak ada yang mewakili, antum yang mewakili. Bagi antum itu fardu ain. Dia kan fardu kifayah itu kalau yang tegak. Untuk orang-orang Palembang sudah terwakili. Ya kan? Misalkan contoh di Saku sudah terwakili ada Firhan belajar bahasa Arab. Misalkan. Nah, yang antum-antum yang wilayahnya tidak ada tadi, maka antum berubah menjadi fardu ain. Summa qala, kata beliau, wa'lam, kata An-Nawawi, ketahuilah anna lil qa'im bi fardil kifayah maziyatun al qa'im bi fardil ain. Ketahuilah bahwasannya orang yang mengerjakan fardu kifayah memiliki keistimewaan bagi orang yang mengerjakan fardu ain. Li'annahu asqatal al-haraja 'alal ummah, dikarenakan dia telah menggugurkan al-haraj, ya, dosa bagi umat. Ya benar. Antum yang belajar ilmu fardu kifayah sudah menggugurkan dosa bagi umat tadi. Termasuk yang fardu kifayah itu ya ikhwan, ilmu waris. Ilmu waris itu fardu kifayah. Dan jarang ada ustaz-ustaz kita buka kajian itu tadi. Selagi masih ada yang punya ilmu waris ini masih bisa terhandle fardunya. Kalau tidak ada, tinggal satu, tinggal sikok bayang paca, maka yang ngajarkan wajib mengajarkan, yang belajar wajib belajar. Bukan fardu ain. Fardu kifayah. Fardu ain bagi orang yang punya harta warisan dan dia butuhkan. Kalau antum belum ada fardu kifayah, masih kan belum antum. Ilmu jual beli itu hukumnya fardu kifayah. Karena tidak setiap orang tidak mesti jual beli kan. Namun bagi antum yang memang butuh ilmu tadi, ya, karena mungkin jual beli kan bertingkat-tingkat kan. Ada ilmu jual beli itu cuman masalah jual beli biasa. Ketika itu ilmu yang jual beli tukar menukar ini, ilmu yang ringan, itu hukumnya fardu ain. Karena rata-rata kita faham ya itu tadi harus jual beli. Ada ilmu tafasil jual beli, namanya tafasil al-buyu'. Nah itu tidak setiap orang wajib. Bagi orang-orang yang memang dia butuh rincian, ya mungkin dia pembisnismen, maka wajib dia, hukumnya fardu ain. Namun biasanya kalau untuk ilmu jual beli ini banyak ya peminatnya. Kalau tafasil buyu itu lebih banyak dibandingkan belajar tafasil akidah wa tauhid. Benar. Bukalah rincian pembahasan jual beli kontemporer. Kalau coba buka kajian syirik kontemporer, tidak akan tidak terlalu datang rame. Paling syirik itulah syirik itulah. Makanya zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagian muridnya mengatakan, kapan syirik terus, tauhid terus, syirik tauhid terus. Kata Syekh nanya ketika itu Syekh Muhammad, kata beliau, bagaimana menurut antum semua kalau seandainya di sana ada seseorang yang menzinai ibunya? Oh katanya, itu sih ini begini, wah pokoknya dianggap keji, syani'ah. Di sana itu ada orang yang tawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Kata Syekh, lihat kecemburuan kalian itu beda maksiat sama syirik. Padahal syirik itu yang satu kekal di neraka, yang satu tidak kekal di neraka selagi dia tidak menghalalkan. Nah, berarti perhatian orang terhadap bahaya syirik itu tidak terlalu besar. Qala Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi dari kalam An-Nawawi ini ya, ini ada faedah buat antum ya, untuk tasliyah, penghiburan. Bahwasanya antum-antum yang telah tegak mempelajari ilmu fardu kifayah itu punya keistimewaan. Dari sisi mana? Dari sisi
antum telah memberikan tindakan gugur dosa bagi umat. Ya. Dah, ana yang mewakili, antum dah lagi berdosa. Itu bahasanya seperti itu. Wa qala Imam al-Haramain al-Juwaini, berkata al-Juwaini, wa fardul kifayah al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengan fardu kifayah, al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengannya adalah tahsilu dzalika syai' minal mukallafina bihi, yaitu menghasilkan sesuatu itu tadi dari al-mukallafin, dari orang yang mukallafin, au ba'dihim, atau sebagian mereka, wa yu'ammam wujubuhu, dan kewajibannya diratakan. Jadi yang namanya fardu kifayah sudah terhasilkan sesuatu tadi dari mukallafin atau sebagiannya, wa yu'ammam wujubuhu, namun kewajibannya diratakan. Atau wa yu'ammimu wujubuhu jami'al mukhatabina bihi. Itu yang lebih tepat ya. Wa yu'ammimu wujubuhu jami'al mukhatabina bihi. Dan kewajibannya tadi meliputi, merata pada seluruh orang yang mukhatabina bihi. Fa idza fa'ala man tahsul bihil kifayah saqatal haraju 'anil baqi. Apabila telah melakukannya orang yang sudah terhasilkan padanya kifayah, maka gugurlah dosa dari yang lain. Kifayah itu kecukupan. Wa idza qama bihi jam'un, apabila ada sekelompok orang yang mengerjakannya, tahsul kifayah bi ba'dhim, sudah terhasilkan kifayah, kecukupan dengan sebagian mereka, fakulhum sawa'un fi hukmil qiyam bil fardi fi thawabi wa ghairihi, maka seluruh mereka mendapat nilai sama pada hukum melaksanakan kewajiban tentang suatu pahala dan yang selainnya. Maknanya dari kalam al-Imam al-Juwaini, yang namanya fardu kifayah adalah sesuatu yang dikerjakan dari para mukallafin atau sebagiannya. Namun kewajibannya ini tadi, kewajibannya itu meliputi seluruh mukhatabin, maknanya seluruh mukallafin. Namun apabila ada orang yang sudah terhasilkan padanya kifayah, sudah mengerjakannya, maka gugur dosa dari orang lain. Wa idza qama bihi jam'un, apabila ada sekelompok orang yang sudah mengerjakan kewajiban tadi, tahsul kifayah, dan sudah terhasilkan kifayah cukup, bi ba'dihim, dengan sebagian mereka tadi, fakulhum sawa, maka seluruh mereka fi hukmil qiyam bil fard fi thawab wa ghairihi, maka seluruh mereka sama dalam hukum melaksanakan kewajiban tentang suatu pahala dan yang selainnya. Ya, hukumnya sama. Ya. Apabila sudah ada sebagian orang yang mengerjakan sudah dan terhasilkan kifayah, sudah dianggap cukup. Namun kalau tidak terhasilkan kifayah, tidak teranggap cukup, maka yang lain tetap. Contoh, belajar ilmu sharaf, tadi dibilang apa? Fardu kifayah ya. Satu ada yang belajar, ternyata satu belajar tadi tidak tercukupi kifayahnya, tidak paham dia belajar. Ya, muter, dia tidak paham. Berarti yang lain belum gugur, ya. Makanya tadi kalau sudah terwakili ya, tahsul kifayah bi ba'dihim, sudah mendapatkan kifayah, maka fakulhum, seluruh mereka mukhatabin, sawaun fi hukmil kifayah bil fard. Mereka mendapatkan hukum sama tentang kewajiban tadi dalam masalah puasa, dalam masalah pahala. Wa ghairihi, dan selain pahala itu apa? Dosa. Maknanya apa? Belajar satu, si Sarif belajar ilmu sharaf, dan tidak ada di kampung tersebut Sarif yang belajar keluar daerah. Beliau dapat ilmu tadi dan beliau faham, maka seluruh yang ada mukhatabin tadi sudah dihukumi sama, dan semuanya dalam masalah pahala. Ya, wallahu alam apa yang dimaksudkan dua ini tadi, fi hukmil qiyam bil fardi fi thawab, dalam masalah pahala dihukumi sama. Juga sebaliknya, kalau seandainya si Syarif tadi tidak berhasil kifayahnya tadi,
Berarti kan belum terdapatkan ilmu tadi sama sarif kan? Maka mereka juga menanggung dosa. Karena wakilnya apa? Tidak berhasil. Difahami? Itu makna kalam jua ini. Cuman yang anak iskal, kalau dosa jelas. Cuman yang anak iskal masalah thawab. Dikatakan dia bisa dapat pahala. Faham? Antum sekampung itu tidak ada yang bisa ilmu misalkan fardu kifayah, anggaplah ilmu waris ya, ilmu waris fardu kifayah itu. Antum belajar wakil dari kampung antum. Kalau antum bisa seluruhnya dapat pahala. Nah, ini yang jadi iskal dari kalam jua ini tadi. Makanya kata beliau, wa idza qama bihi jam'un tahsulul kifayatu bi ba'dihim. Apabila sebagian orang sudah mengerjakan dan sudah terhasilkan kifayah dengan sebagian mereka, fakulhum sawa'un fi hukmil qiyamil fardi fi thawab. Mereka semua hukumnya sama pada konteks pengerjaan kewajiban tadi tentang urusan pahala. Karena ada iskal. Itu kan kalau diutus kan. Kalau dia berangkat ini Sama-sama itu tadi hukumnya. Nah, ini tadi yang iskal, ya kan? Seandainya dia berangkat dewek, itu kan dibilang sama Al-Juwaini dia mendapatkan pahala. Mereka tadi dapat pahala juga. Allah alam dari sisi mana? Kalau dosa jelas, ya tak? Karena mereka tidak berangkat semuanya tadi. Nah, masalah pahala itu tadi. Faham antum? Ini Juwaini mengatakan, wa idza qama bihi jam'un tahsulul kifayatu bi ba'dihim fakulhum sawa'un fi hukmil qiyamil fardi fi thawab. Apabila sekelompok orang sudah melaksanakannya tahsulul kifayah dan terjadilah kifayah. Kifayah itu kecukupan. Sudah mewakili istilahnya. Dengan sebagian tadi, dua orang yang belajar misalkan. Fakulluhum sawa. Seluruh mereka mendapatkan pahala yang sama. Fi hukmil qiyamil fard. Pada tentang hukum qiyamil fard. Fi thawab pada masalah puasa, pada masalah pahala wa ghairihi dan selainnya. Kalau yang dimaksudkan orang yang tidak berangkat ya. Namun ada kemungkinan dari konteks kalam jua ini, wa idza qama bi jam'un. Jam'un ini bentuknya jamak, beberapa orang. Berangkat misalkan 3 orang. 3 orang ya yang belajar. Qama bihi jam'un. Tahsulul kifayah bi ba'dihim. Nah, nampaknya seperti itu dari kalam jua ini. Wa idza qama bi jam'un, apabila berdiri bangkit beberapa orang untuk belajar. Perwakilan dari Muara Enim 1 2 3. Ya. Tahsulul kifayah bi ba'dihim. Ternyata kifayah tadi cuma didapatkan oleh Derli. Mus'ab. Fakulluhum fi hukmil qiyamil fardi fi thawab wa ghairi. Maka mereka semua sama pada hukum pelaksanaan kewajiban tadi dalam urusan pahala. Yang faham cuma antum, tapi mereka antum juga tetap dapat pahala. Wa ghairihi, dan yang selain pahala apa itu? Dosa. Tiga-tiganya tidak paham, tiga-tiganya dosa. Bukan bayang dosa antum tiga-tiganya, sekampung antum tadi. Difahami? Nah, kalau ini jelas. Nah, yang jadi iskal kalau yang dimaksudkan oleh Juwaini ya sekampung tadi ikut dapat pahala. Difahami? Nah, kalau yang dimaksudkan seperti itu, Allah alam ya, kok bisa mereka dapat pahala? Cuman kalau dari sisi yang berangkat ini saja, itu memungkinkan. Difahami? Nyambung. nyambung. Tapi kalau misalkan Derli yang ngajak tadi berangkat berpuluh dan yang memonitor itu Derli, terus kemudian Derlinya malah yang nggak paham misalkan, atau dia katakan gugur sampai akhirnya dia nyerah. Nah, Derli tetap dia dapat pahala juga. Tetap dia memerintahkan kebaikan. Namun yang dimaksud Jua ini tadi nampak dari Jua ini tadi, yang dari kalam Jua ini, berangkat 3 orang untuk belajar suatu ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Namun tahsulul kifayatu bi ba'dihim. Kifayah tadi cuma didapatkan dari sebagian orang. Berangkat 3 yang paham sih kok. Antum paham? Enggak paham mana? Antum enggak paham. Antum paham? Alhamdulillah paham. Cuma sebagian mereka.
fakulhum sawaun fi hukmil qiyam bil fardi. Mereka dihukumi sama pada pelaksanaan kewajiban tersebut dalam urusan pahala. Walaupun antum tidak paham. Wa ghairihi, dan yang selain dan selain pahala. Kalau seandainya tidak paham semuanya dosa. Allah alam. Nampaknya seperti itu. Sedikit lagi. Qala Ibnu Abdul Barr fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Berkata Ibnu Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, qad ajma'al ulama, sungguh para ulama telah sepakat ala annal ilma ma huwa fardun muta'ayyinun. Ilmu itu ada yang sifatnya fardun muta'ayyin. Fardun muta'ayyin, wajib personal. Muta'ayyin itu secara personal. Ala kulli imri'in fi khassati nafsi, pada setiap orang tentang kekhususan dirinya. Wa minhu ma huwa fardun al kifayah, kekhususan dirinya seperti misalkan antum mau nikah Fajri, ya, maka ilmu nikah tadi maka wajib bagi antum. Maka itu yang dimaksudkan ala kulli imri'in fi khassati nafsi, tentang kekhususan dirinya. Wa minhu ma huwa bagi siapa namanya yang belum mau nikah, idul belum ada rencana mau nikah, maka belum wajib. Itu tadi. Wa minhu ma huwa fardun 'alal kifayah. Di antara ilmu tersebut ada yang sifatnya fardun 'alal kifayah. Wa idza qama bihi qa'imun saqata fardu an ahli dzalikal wad'. Ya. Apabila ada satu orang yang melaksanakan, maka gugur kewajiban tadi bagi orang yang telah diletakkan kewajiban tadi pada dirinya. Ala an ahli dzalikal wad', dari orang yang telah diletakkan kewajiban tadi pada dirinya. Wa qala aidan, dan juga Ibnu Abdul Barr menyatakan, ajma'atil ummah, para umat sepakat. Tsumma sairul ilm, kemudian seluruh ilmu, atau ajma'atil ummah alaih, dan seluruh umat sepakat atasnya. Tsumma sairul ilm, kemudian tsumma sairul ilmi, kemudian seluruh ilmu, wa talabihi wa tafaqquhi fihi wa ta'limin nasi iyahu wa fatwahum bihi fi masalih dinihim wa dunyahum wal hukmu bihi bainahum fardun al kifayah yalzam al jami' farduhu, atau farduhu yalzamul jami' farduhu. Umat sepakat, ya, atas ilmu yang sifatnya fardu kifayah tadi. Kemudian seluruh ilmu, mencarinya, memahaminya, mengajarkan umat manusia tentang ilmu tadi. Wa fatwahum bihi, dan memberikan fatwa kepada umat dengan ilmu yang sifatnya fardu kifayah tadi. Fi masalih dinihim wa dunyahum, pada maslahatan agama dan dunia mereka. Wal hukmi bihi bainahum, dan memberikan hukum dengan ilmu yang fardu kifayah tadi di kalangan mereka. Fardun 'alal kifayah adalah hukumnya fardu kifayah, yalzamul jami'a farduhu, maka kewajibannya tadi mengharuskan untuk seluruh orang. Faida qama, keharusannya untuk seluruh orang. Namun faida qama bihi qaimun, kalau ada yang sudah melaksanakannya, saqata farduhu anil bakin, maka gugur kewajibannya bagi orang yang lain bi maudhi'i, dengan tempatnya atau pada tempatnya. La khilafa bainal ulama fi dzalik. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan hal tersebut. Maknanya idza qama bihi qaimun saqata farduhu anil bakin bi maudhi'i. Apabila ada orang yang sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban dari orang lain untuk melaksanakannya. La khilafa bainal ulama fi dzalik, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan hal tersebut. Itu sifatnya fardu kifayah. Yang ketiga, al-qismu tsalits, qala an-Nawawi, an-nafl, ilmu yang hukumnya sunnah. Qala an-Nawawi, huwa katabahhuri fi usulil adillah wal im'an fi ma wara'al qadri alladhi yahsul bihi fardul kifayah. Yaitu katabahhur, seperti berluas-luas dari bahar itu lautan, seperti berluas-luas dalam ilmu usulul adillah, usul dalil, pokok-pokok dalil, seperti ilmu usul fikih berdalam-dalam, ilmu nahwu berdalam-dalam, itu namanya usul adillah. Ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu mustalah hadis, tapi dia sudah mendalam-dalam.
wal im'an fima wara al qadar alladhi yahsul bil fardul kifayah, dan memfokuskan, ya, apa istilahnya itu, im'an itu fokus, ya, dia apa namanya, mendalami secara dalam gitu loh pada perkara-perkara yang sudah di belakang kadar yang telah terhasilkan dengannya fardu kifayah. Misalkan ilmu nahu, antum belajar ilmu nahu, antum sudah bisa sih sebenarnya, tahu antum ilmu nahu dari bahasa Arab, tapi antum mendalami lagi, takhususnya dalam sekali. Baca Quran hukumnya wajib, ya, wajib bacaan yang baik dan benar, mempelajarinya. Intinya dia bisa baca Quran, ya. Nanti ada ilmu yang sifatnya agak tinggi lagi, fardu kifayah, ya, dalam, tinggi lagi, seperti misalkan ilmu qiraah. Di atas ilmu qiraah itu ada lagi yang tinggi, ya, itu nama ilmu balaghatul Quran, ma'anil Quran. Di atas ilmu qiraah, bukan semata-mata dia baca Al-Quran dengan qiraah, dia ngerti ikhtilaf. Ilmu qiraah itu semata-mata dia baca ini bisa, itu bisa dia ilmu qiraah, ya. Nah, ada orang dari qiraah itu punya hubungan dengan tafsir lah, ya, ilmu qiraah. Dan ana yakin para ahli qiraah belum tentu bisa. Jadi ada hubungan qiraah itu dengan tafsir Al-Quran. Bacaan ini maknanya seperti ini, kalau dibaca seperti ini makna seperti ini. Orang yang seperti ini itu udah pakar nahu. Jadi kalau dia ilmu qiraah, semata-mata ilmu qiraah, ilmu baca Al-Quran, tidak dipersyaratkan dia pandai ilmu nahu sorof. Namun kalau yang tinggi tadi, maka sudah pakar-pakar bahasa Arab. Mana kitab-kitab ada? Sehingga anak ada di sini kitab. Al-Qiraat wa atharuha fi tafsiril Quran. Kalau ilmunya seperti ini udah tingkatan tinggi, ya, tidak semata-mata qiraah, tapi ilmu qiraah ada hubungan dengan tafsir Al-Quran, masing-masing lafaz apa sih maknanya dan yang lainnya. Ini tidak setiap orang bisa, ya, kadang ahli qiraah pun belum tentu bisa, karena itu menggabungkan ilmu qiraah sama ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sorof dan yang lainnya. Nah, ini namanya nafal, ya. Atau misalkan ilmu mustalah hadis, dia bisa sih mensahihkan, mendhaifkan, belajar, dia faham. Namun dia mendalam lagi. Misalkan ilmu ilal hadis, dalam detil segala macam. Kalau istilahnya itu Syekh Albaninya zaman sekarang, Syekh Mublin zaman sekarang. Ini sudah mustahab. Ya. Wa ka ta'allumil 'ami, seperti apa? Orang awam mempelajari nawafilal ibadat li ghardil amal. Seperti orang awam yang mempelajari sunnah-sunnah ibadah dengan tujuan untuk diamalkan. Lama yaqumu bil ulama min tamyizil fardi minan nafil. Bukan yang dikerjakan oleh para ulama berupa membedakan mana wajib, mana sunnah. Fa inna dzalika fardu kifayatin fi haqqihim. Dikarenakan membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, itu hukumnya fardu kifayah pada hak orang awam tadi. Difahami? Orang awam, kewajiban mereka yang bisa sholat, itu kewajiban mereka. Fardu kifayahnya mereka apa? Fardu kifayah bagi mereka, mereka tahu mana wajib, mana sunnah. Yang sunnah bagi mereka, ya, adalah mereka mempelajari tafasil nawafil ibadat. Itu sudah sifatnya sunnah bagi mereka. Difahami? Contoh misalkan sholat. Oh enggak, itu yang kedua tadi bukan. Fa inna dzalika fardu kifayatin fi hakim kembali ke ulama. Ya, dikarenakan yang demikian itu tadi membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, itu hukumnya fardu kifayah bagi para ulama, ya, fardu kifayah. Misalkan contoh, orang awam belajar sholat hukumnya apa?
wajib. Itu tadi. Kemudian mereka naik, ingin tahu mana-mana yang sunnah dalam sholat tadi. Itu hukumnya mustahab. Contoh misalkan, yang perkara sunnah dalam ibadah, mempelajari tanawu al-adhkar. Kalau sujud bisa baca subhanallah, bisa baca subhanallah rabbana wa bihamdika wa maghfirli, bisa baca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, dan yang lainnya. Nah, yang ini tadi mempelajari ta'allum nawafil. Di antara bentuk nawafil dalam ibadah itu apa? Tanawu al-adhkar misalkan. Nah, ini tadi sifatnya apa? Sifatnya mustahab. Ya. Adapun membedakan mana yang wajib, mana yang nafil, ini fardu kifayah bagi para ulama. Membedakan. Mananya kalau sudah diwakili oleh ulama yang lain, ya, saqata anil baqi. Misalkan contoh, ini ulama, ini yang sudah nyusun buku, menyebutkan ini arkanul sholat, ini wujubus sholat, ini sunnah sholat dirinci segala macam. Maka sudah diwakili, gugur kewajiban bagi ulama yang lain. Difahami? Masuk dalam kategori ini, yang ini ikhwan, karena tanbih, ilmu al-jarh wa ta'dil. Itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari dan sudah ada yang berbicara, maka saqata anil baqi. Difahami? Saqata anil baqi. Tidak setiap orang berbicara ngerepet. Itu tadi. Ya. Allah ta'ala.